nafa'na wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yusannu lil mutawaddi'i walau bima'in maqsubin 'alal aujahi tasmiyatu awwalahu. Oh, kasih bangun pada orang yang tidur mau puasa besok. Kamdi, puasa. Bangun deh, sahur. Sahur, puasa sahur. Bangun. Mami subuh cepat. Itu nasi sudah dimasakkan dari tadi. Dingin itu. Kenapa masih makan? Udah dengar azan itu? Udah dengar azan? Kenapa? Iya, jelas tidak boleh makan kalau orang puasa itu ketika azan subuh sudah masuk, sudah tidak boleh lagi makan. Penjelasan daripada ulama, puasa itu secara istilah, secara syariat menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari semenjak terbitnya fajar. Sudah azan itu sudah menunjukkan bahwasanya fajar itu sudah terbit. Dalam artian seharusnya kamu sudah wajib menahan, sudah wajib puasa. Kenapa masih makan? Nah, tapi saya pikir lebih afdol itu kalau takhir. Nah, bahkan itu salah satu hadis mengatakan, ini hadis Nabi loh. Kata Nabi, idza sami'tan nidaa, kalau kamu mendengar azan, wal ina'u fi yadika, fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah. Nah, ada lagi satu hadis itu yang lainnya. Coba jelaskan, kasih paham teman. Nah, masih subuh itu sahabat tidak mendengar. Ada juga hadisnya yang lain bilang, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadhuhu hatta yaqdi hajatahu min." Nah, makanya masih makan sampai sekarang. saya pikir ini jelas ya. Nah, bilang ini temanku satu, saudara. Ini hadis Nabi Sofi. Kata Nabi, kalau salah satu dari kalian mendengar suara azan, nah, di sementara makanan di hadapan kalian ini, maka jangan dulu tinggalkan sampai kalian memenuhi kebutuhan kalian, yaitu makan dan minum. Saya pikir begitu, pahamlah. Kan kita tahu hadis Sahih itu bagaimana. Makanya kita banyak baca. Ya, jangan cuma belajar kita terus, tapi jangan baca hadis. Makanya bukan sekali-kali, tapi setiap permasalahan kembalilah kepada hadis dan sunnah. Mungkin itu. Oke. Saya pahami hadis yang saudara tadi sampaikan ke saya itu memang pangkatnya adalah hadis sahih. Tapi dalam konteks yang saudara lakukan pada subuh hari ini itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang Anda sampaikan kepada saya. Nah, jadi secara tidak langsung kamu ini melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan disampaikan oleh Nabi.
saya pikir begini. Coba tonton dulu teman. Coba tonton dulu teman. Kan saya pikir begini tadi, Anda apa? Kamu tadi kan bilang itu kalau apa hadis tadi itu hadis sahih. Ya. Nah, itu sudah kita ketahui sebagaimana penjelasanmu tadi. Kalau hadis sahih itu jelas dia ketika tidak kita imani maka kita berdosa. Nah ini jelas sudah hadis sahih. Makanya kamu jangan cuma belajar kitab saja. Harus pahami itu. Saya pikir dalil syariat itu sudah jelas ya, Al-Quran dengan hadis. Nah, tunggu, saya jelaskan. Di dalam memahami hadis ini itu keliru. Iya, memang saya akui hadisnya sahih. Nabi mengatakan hadisnya ini ada di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad. Idza sami'tan nidaa wal ina'u fi yadika fakulu washrabu. Ini hadis sahih. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi ini bukanlah memerintahkan kita untuk makan pada waktu azan itu dikumandangkan di waktu subuh. Tapi maksud dari hadis yang disampaikan oleh Nabi ini ialah azan yang disampaikan oleh Bilal. Jadi ini mungkin kalian ini kurang sejarah. Di dalam sejarah Islam itu pada masa Nabi itu 2 kali azan pada waktu masuknya pada waktu subuh itu. Dan ini juga dijelaskan oleh para ulama sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Fathul Mu'in. Kata Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, yusannu azanani, disunnahkan 2 kali azan li subuhin, di waktu subuh. Wahidun qobalal fajri, azan yang pertama yaitu azan yang dikumandangkan sebelum masuknya waktu fajar. Wa akhiruhu, kemudian azan yang kedua ba'dahu, yaitu azan yang dikumandangkan setelah masuknya waktu fajar, artinya masuknya waktu subuh. Jadi hadis yang kalian sampaikan kepada saya itu maksudnya apa? Itu adalah sebuah pesan dari Nabi. Kalau yang azan itu adalah Bilal, sementara kamu makan kemudian kamu dengar azannya Bilal, maka makan dan minumlah. Kenapa? Karena kalau Bilal yang azan itu menunjukkan belum masuk waktunya subuh, melainkan azannya Bilal itu memiliki tujuan memberitahukan kepada kaum muslimin akan dekatnya waktu subuh, bukan masuknya waktu subuh. Makanya kata Nabi, kulu washrobu, makan dan minumlah, ketika yang azan itu adalah Bilal. Nah, setelah yang azan itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum, Abdullah ibnu Ummi Maktum, maka azan yang dikumandangkan itu adalah azan yang memberitahukan masuknya waktu subuh, artinya terbitnya fajar. Berarti kalau sudah terbit fajar tidak boleh kita makan, karena azan yang dimaksud oleh Nabi pada hadis yang kalian sampaikan kepada saya itu, yang hadis itu adalah pangkatnya sahih. Tujuannya disampaikan oleh Nabi agar supaya memberitahukan kepada kita pada zaman Nabi itu ada 2 kali azan dan memang disunnahkan. Dan ini yang disampaikan oleh ulama sebagaimana di dalam kitabnya Syekh Zainuddin Al-Malibari yang beliau beri nama Kitab Fathul Mu'in. Itu jelas sekali di dalamnya dijelaskan. Tahu pasti lihat hadis tadi. Kau yang kuatkan ini.